Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan. Millennials kece Indonesia, selamat datang di acara Mandiri Virtual Talk barengan sama gue Dila Agnesia. Ini ada yang bilang kan ya, istilahnya tuh ya, tak kenal maka tak sayang. Ini kita kenalan dulu, aku boleh buka masker aku sebentar ya. Nah, hai semuanya, aku Dila Agnesia. Sebentar, kita biar nyaman, aku pakai lagi masker aku supaya kita bisa nonton dan menikmati acara Mandiri Virtual Talk ini dengan nyaman di situasi sekarang ini. Oke? Nah, jadi gini, gue tuh ceritanya bakalan nemenin lo ya untuk belajar bareng, terus ngegali inspirasi dari narasumber-narasumber kece yang pastinya tidak pelit cerita, juga dari mereka-mereka teman-teman Bank Mandiri yang pengen share semua hal yang perlu kita ketahui permasalahan keuangan di era saat ini. Nah, tapi itu nggak cuma narasumber-narasumber kece, terus teman-teman dari Bank Mandiri juga yang ingin ketemuan sama millennials nih, lolos semuanya sekarang ini lagi nonton. Tapi acara Mandiri Virtual Talk ini akan kita kemas di 10 episode ya, yang semuanya itu ngebahas gini, ada problematika keuangan masa kini, jadi pastiin jangan sampai kelewatan setiap episodenya. Itu penting loh, Bo. Jadi setiap episode itu kan akan beda-beda bahasannya, akan beda-beda, jadi jangan sampai ada yang kelewatan, setiap episodenya ditonton, satu episode pun lu nggak boleh kelewatan, oke? Sekarang nih kita bicara masa pandemi, sekarang kita semua tuh sudah bertekad, kita nggak mau kalah sama situasi. Kita mau tetap memerangin ini situasi yang terjadi di luar sana, tapi kita tidak mau kalah dengan situasinya dengan tetap bisa mengatur keuangan kita. Banyak banget kan ya tantangan dalam hal mengatur keuangan sekarang ini. Misalnya mulai dari urusan keuangan pribadi. Atau mungkin untuk yang berkeluarga adalah keuangan keluarga. Atau mungkin untuk yang berbisnis, karena kan sekarang banyak banget tuh ya, skala bisnisnya tuh bisa bisnis rumahan atau bisnis yang lebih serius dari itu. Namun ingat, sekecil apapun skala bisnis itu, kesalahan kecil dalam mengatur keuangan itu akibatnya bisa fatal sayang. Dan sangat riskan sekali di situasi seperti sekarang ini. Makanya berangkat dari situ, Bank Mandiri berinisiatif untuk mengadakan acara Mandiri Virtual Talk ini ya kan, untuk memberikan inspirasi, pengetahuan juga, semuanya tentang keuangan. Jadi nih, kita nih bisa lebih bijak dalam mengelolanya. Asik kan ya? Jadi jangan khawatir, milenial masa kini, tenang saat nanti, mendirikan hidupmu bersama Bank Mandiri. Tepuk tangan dong semuanya, kru-kru yang ada di sini. Gini nih kalau kita lagi syuting bareng-bareng tuh ya, saking terpana gitu kan ya, ngelihat wah episode-episodenya Mandiri Virtual tuh keren-keren, sampai terpana lupa tepuk tangan. Oke, sekarang kita ngomongin tentang problematika keuangan. Masalahnya macam-macam. Salah satu contohnya gini, misalnya nih ya, saat ini stres jadi lebih dekat sama kita. Pengen ngilangin stres dengan liburan. Udah pengen liburan, begitu buka dompet malah bikin stres. Ternyata malah jadi nggak bisa liburannya, nggak bisa hilang stresnya. Nah, ini gimana ya caranya supaya kita tuh bisa mengatur keuangan kita dengan benar tentunya, tapi kita tetap bisa liburan dengan tenang dan tetap nyaman. Karena zaman sekarang tuh kan yang penting tuh kan kita bisa melakukan apa yang kita inginkan dengan tetap tenang, itu lebih penting. Di sini dalam episode kali ini kita bakalan ngebahas semua tips and triknya. Penasaran? Nih ya, edisi kali ini, episode kali ini, aku bakalan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi. Dia ini siapa yang tak kenal bara suara. Siapa lagi kalau bukan kita bakalan ngobrol sama Icil atau Asteriska. Ini kan gini, dia ini suka banget traveling, suka banget fotografi. Lihat Instagramnya, presetnya kece-kece, bikin pengen liburan gitu kan ya. Suka banget olahraga. Nah, dari Icil kita bisa belajar banyak banget gimana tuh ya kita bisa kayak tetap menjalani hal yang kita sukai
dengan sepenuh hati gitu kan ya, semuanya nggak ada yang miss. Dan juga nanti kita nggak selain ngobrol sama Icil, kita bakalan ngobrol sama Mbak Rizka Lavinia as our Assistant Vice President dari Bank Mandiri Wealth Management Group. Nih, dua cewek ini akan kita undang untuk ngobrol-ngobrol sama kita untuk cerita gimana sih ya caranya supaya kita tetap bisa traveling dengan budgetnya tuh terbatas, tapi tetap bisa traveling gitu. Udah siap? Yuk kita sambut perempuan-perempuan kece ini yang udah ada barengan sama aku di sini. Mbak Rizka apa kabar? Icil apa kabar? Baik, sehat. Kayaknya Mbak Rizka harus dimintain duit 5.000 soalnya handphonenya bunyi. Oh iya benar, jadi gini tadi sebelum kita mulai ya, aku tuh bikin aturan yang Dua handphonenya kali bunyi kena bunyinya. denda. Udah mati loh, udah mute. Gak bisa. Sebelum kita kenakan denda ya, coba boleh kita kenalan dulu. Boleh nggak apa-apa dibuka dulu maskernya Buka dulu ya, sebentar. nggak apa-apa Iya. ya. Oke, Terus izin kita buka pakai lagi itu. Nggak palsu-palsu, aku Rizka yang asli, salah aku Rizka. Nggak, sebenarnya emang sengaja, kayaknya talk show ini memang temanya tuh Rizka Iya, ya. oke, Episode oke. bersama Rizka. Rizka, Rizka dan Rizka Mbak Lavinia. Nah. Dan kali ini gue tetap di La Agnesia, nggak jadi di La Rizka ya. Tetap di La Agnesia aja. Silakan boleh dipakai lagi maskernya supaya kita tetap menjalankan prokes yang sudah berlaku dan semua yang nonton juga nyaman dan kita anti gosip netizen. Walaupun tadi kita ada swab antigen ya, tapi Oh, kayaknya nggak lebih apa-apa. merasa Itu aman kan kalau nyaman begini. dan aman. Betul, kan kita menjaga kesehatan kita tuh nggak cuma buat kita ya, Betul dong. tapi buat orang-orang di Di sekitar sekitar kita, kita. gitu. Cus. Mbak Rizka, Iya. sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Icil sehat, juga Sehat, dong. puji syukur. Bersyukur sehat ya. Karena dalam kondisi sekarang tuh ya, sehat tuh lebih penting loh. Iya Benar. dong. Ini ngomongin perempuan-perempuan gitu yang suka traveling ya, gitu kan. Sehat nomor satu dulu. Diet belakangan. Nggak bisa diet kalau lagi Untungnya Iya. kita ini nggak pernah mikirin diet ya, karena kecil-kecil. Kalau kita diet, Makasih. Begitu ngomongin, soalnya kecil-kecil terus ngeliat gue. Thanks banget. bukan kan hostnya gimana sih? Iya benar. Jangan suzon lah ya, Mbak Dila. Iya benar. Lo tau gak ya? Jadi gini, kalau perjalanan sekarang ini dari hobi traveling lo gitu ya Icil ya, kan sekarang memang agak terbatas gitu kan. Banget. Cuman, ya kan? Cuman kalau misalnya kita tanya, sebagai lo tuh sebenarnya udah punya karir ya, karirnya sudah beda ya sama kita ya Mbak Rizka ya gitu kan. Dunia entertainmentnya juga berbeda bahkan kan. Tapi di sisi lain ternyata lo tuh suka traveling. Why? Kenapa traveling adalah hal lain yang lo sukai? Sebenarnya pada akhirnya itu ada hubungannya satu dengan lain ya. Maksudnya mungkin dari pekerjaan aja bisa kelihatan bahwa aku seorang seniman yang tidak suka terikat ya kan. Oh, wow. Satu, maksudnya karena aku tidak bekerja di sebuah institusi, Betul. kantoran, itu kan berarti kan mungkin aku memang aku pribadi kurang nyaman untuk yang pekerjaan seperti itu. Nah, traveling ini juga mungkin salah satu ekspresi diriku bahwa aku suka suatu kebebasan gitu. Dan ketika aku traveling tuh aku bisa melihat banyak banget hal-hal, Iya. mempelajari hal baru yang aku nggak pernah pelajarin itu semasa aku muda. Oh, Mungkin wow. oke, misalnya kayak sebentar sekarang memang belum sudah tidak muda tua atau gimana? ya. Enggak, tetap muda ya Mbak Rizka ya. kecil. masih kecil. Ketika masih kecil lebih dar Kayak gitu. akan selalu kecil berarti ya. Terus, Jadi terus. maksudnya ternyata pada saat aku traveling itu apa yang aku pelajarin dulu di sekolah seperti sejarah, geografi yang dulu nggak nyantel di kepalaku, ketika aku traveling tuh malah langsung belajar lagi gitu, belajar lagi dan malah lebih ngerti gitu. Secara sosial juga belajar banyak banget yang aku pelajarin ketika aku traveling. Itu dia. Gitu. Jadi akhirnya karena aku setiap kali pulang traveling membawa sesuatu yang baru, jadi addicted ya. Apa tuh addicted tuh apa sih? Iya benar, adik kecanduan. Kecanduan, karena Kecanduan, aku kayak gue butuh sesuatu yang baru lagi gitu. Kalau aku pribadi bukan kepengen pamer-pamer di sosial media, cuma kalau memang ada yang tertarik dengan foto-fotoku, aku jadikan itu sebagai bonus. Tapi bukan keharusan ketika aku traveling karena gue pengen pamer foto gitu, enggak. Nice. Karena aku butuh pengalamannya. Makanya Nice. sebenarnya yang aku pamerin di sosmed tuh malah nggak ada apa-apanya dibanding yang aku dapetin ketika traveling itu sendiri. Mantap. Kalau dikarungin, aku tuh bisa bawa pulang karung berapa puluh karung pengalaman gitu. Tapi yang aku share di sosmed tuh paling cuma satu karung doang gitu lah ibaratnya. Itu yang di sosial media cuma sekarung doang kayak Sekarang begitu. doang segelintir apa yang bisa aku share gitu. Jadi itulah kenapa traveling sangat Jadi hal lain yang canduan, disukain iya. gitu ya. Iya. Apalagi kalau misalnya dibarengin sebelum-sebelumnya manggung gitu kan ya ke berbagai kota di Indonesia gitu Iya. kan ya, keliling Indonesia Nah, udah bisa karena jadi aku sekali suka jalan. pergi-pergi, aku suka melihat kota baru. Ketika kemarin bara suara sebelum pandemi sering banget keluar kota, aku tuh suka banget bau airport. Aku
aku suka banget berada di pesawat atau kereta. Jadi tuh apa yang aku suka seperti sekaligus diajaran kalau bersuara juga gitu, jadi menyenangkan sih. Udah gitu efeknya juga ke karir musikku adalah karena kan ketika aku pergi, aku belajar culture ya. Nanti tuh pasti ada aja yang tiba-tiba aku melihat misalkan pengamen di Turki atau apa, nadanya nada begini. Nah itu membuat aku penasaran, jadi akhirnya aku mencari tahu apa sih sebenarnya nada-nadanya India, nada-nadanya Turki, alat musik yang mereka apa sih. Aku suka main ke toko-toko alat musik tradisionalnya di negara-negara itu. Bukan negara lain juga ya, di Indonesia pun bahkan aku suka nyari tahu kalau lagi di Bali 2 minggu, aku tuh pasti nyari-nyari tahu gitu. Ada nggak sih sekolahan yang ngasih les 2 hari aja. Aku cuma penasaran tangga nadanya Bali kayak apa sih. Itu aku suka cari-cari kayak ke Solo, aku sempat ngambil pas lagi traveling ke Solo sendirian, aku ngambil kelas 2 hari untuk tangga nadanya Jawa gitu. Menurut aku tuh kayak menarik aja. Jadi traveling tapi aku sekalian bawa pulang ilmu walaupun mungkin kalau aku mau seriusin aku harus sekolah beneran ya. Maksudnya nggak bisa cuma 2 hari aku jago. Tapi untuk sekedar kayak ngasih makan penasaranku, nah nantinya aku bisa decide kalau aku mau seriusin, mungkin di Jakarta aku bisa cari sekolahnya gitu atau kursusnya. Tapi selama traveling ini aku mencari tahu apa sih yang menarik dari kota ini, negara ini gitu. Bedanya Icil sama kita itu Mbak Rizka, kalau Icil tuh dari Bali pulang tuh bawa ilmu, kalau kita dari Bali bawanya pai susu gitu ya. Kurang lebih perbedaannya itu. Tapi tuh ya sempet ke-mention gitu, Turki nyampe, sempat belajar instrumen juga gitu kan ya di Turki. Jatuh. Apa sih yang jatuh? Oh anting. Aku boleh pakai anting dulu nggak sih guys? Boleh ya? Boleh dong. Oke. Kita lanjut ganti. Jadi aku hostnya, karena aku memberikan Mbak Dila kesempatan untuk memakai anting. Benar. Jadi kalau Mbak Dila sendiri gimana apa kira-kira ini? Jangan nyolong lapak ya, jangan nyolong lapak ya. Duh, ini lucu banget nih episode kali ini adalah adegan anting copot ya. Nanti kasih tahu ya kalau copot lagi. Oke, tadi balik lagi adalah cerita tentang sempat ke Turki, sempat ke Bali, Solo gitu. Tapi kalau lo sendiri ya Cil, bicara traveling, lebih suka berlibur itu domestik atau internasional? Beda-beda sih ya, aku dua-duanya suka, cuma karena Indonesia tuh sebenarnya sejujurnya lebih mahal malah. Oh ya? Jadi akhirnya dengan uang yang aku punya, karena kan sekarang kan belum konglomerat nih aku ya gitu, jadi aku harus pintar-pintar memilih destinasi. Ketika aku masih muda, duit yang aku punya segini, mumpung aku masih punya tenaga bisa pergi sendirian, aku milih keluar dulu. Tapi nanti di sela-sela berapa tahun itu atau dalam setahun pasti ada tetap Indonesianya gitu. Misalkan aku dalam setahun pergi 3 kali, nanti ada 1 tuh yang Indonesia gitu. Tapi mungkin 2 luar gitu. Karena aku lebih memikirkannya ini sih, kalau Indonesia tuh kan aku nggak butuh visa ya. Jadi aku bisa lakukan tuh kapanpun. Administratifnya tuh nggak akan seribet ketika misalnya tuh mau ke luar negeri luar gitu tuh kan. Kayak tenaganya harus lebih banyak. Jadi mumpung aku masih punya tenaga, masih muda, masih belum punya buntut-buntut yang harus aku urusin gitu, aku kayak prefer yang luar dulu, yang susah-susah dulu nih gitu, nanti yang gampang-gampang bisa sama keluarga mungkin gitu kan. Mbak Rizka sendiri, kalau misalnya disuruh pilih gitu ya, lo kalau misalnya traveling, lo lebih demen yang domestik atau internasional? Sama ya kayak Sama Icil, ya? jadi internasional tuh pengalamannya pasti lebih beda ya, kayak Beda kita lagi. ketemu orangnya pasti beda jauh sama orang-orang yang ada di sini gitu. Tapi di sisi lain Indonesia tuh alamnya kan bagus banget ya buat dieksplorasi gitu kan. Ya jadi kadang-kadang tuh diselang-seling sih. Diselang-seling. Harus seimbang sih ya kalau bisa gitu. Benar. Tapi kan gini ya Mbak Rizka ya, kalau Icil mungkin selain barengan sama bara suara jadi traveler sendiri gitu kan ya, keliling Indonesianya tuh udah jangan ditanya deh ya. Ada kota-kota yang mungkin kita nggak tahu kotanya gitu ya. Icil udah tahu. Iya, udah nyampe. Kalau Mbak Rizka nih ya, so far bicara domestik dulu deh gitu. Domestik dulu. Sejauh ini yang paling suka banget liburan domestik Indonesia ini kemana sih Mbak Rizka? Paling suka itu yang paling jauh sih menurut aku, Yang paling itu jauh? aku ke Raja Ampat. Udah kemana aja emangnya? Ini ada yang paling jauh, mungkin ada yang paling deket. Coba di Paling dekat Bandung gitu ya. Oke, paling dekat Bandung bener. Ke Pamulang udah pada liburan ke Pamulang? Jangan Di sedih, Pamulang Say, itu rumah ada gua apa ya? Bekasi. Coba. Luar kota juga. Oke. Terus dari paling jauh tadi adalah ke Papua. Raja Why? Ampat. Raja Ampat. Karena paling jauh doang alasannya. Enggak sih, jadi sebenarnya waktu itu ada sekalian, jadi sekalian ada perjalanan dinas, tapi bukan ke Raja Ampatnya, ke kota Sorongnya.
terus ya udah sekalian extend setelah Oh, selesai. oke. Itu tuh harus pinter-pinter ngambil gitu. Kayak Iya. kadang juga Set, Bara set, misalkan set. kesini, kayak gue boleh extend sehari nggak sih? Nah, Karena kan? gue pengen Iya kan? sekalian gitu. sekalian. Jadi ketahuan ya perempuan-perempuan ini tuh ya, perempuan-perempuan ini kalau misalnya lagi dalam bisnis tripnya itu akan Suka tetap ngabur. menyempatkan diri, benar nih. Tapi itu ya gini, dari mungkin destinasi yang agak jauh. Kalau Icil selalu cari nih, justru malah cari gitu kan dari destinasi itu apa sih yang harus gue bawa pulang. Kalau dari Mbak Rizka kan bedanya beda nih ya. Biasanya pulang tuh bawa pengalaman apa sih Mbak Rizka? Kuliner. Oh benar, Oh, dan ini kuliner. penting, kuliner penting loh, Bo. Iya. Kebetulan lidahku tuh susah ini ngebedain, bukan karena covid ya, tapi karena emang susah. Apa aja aku makan gitu maksudnya. Bener, bukan gitu ya? Apa aja aku makan Kuliner jadi- ya? Kuliner, karena aku Iya, tipe bener orang ya. yang suka eksplorasi rasa kan. Yakin? Jajan-jajan gitu. Dari ukuran tubuh tuh tidak seperti eksplorasinya kuliner ya, Bo Mungkin ya? itu memanfaatkan badan kali ya, kayak gue gak akan gendut, gue kuliner aja gitu kali ya, curang. Bisa jadi kayak gini, bisa jadi. Nih, ada satu destinasi yang lagi pengen dicapai, pengen dinyampein nanti ketika udah bisa traveling gitu, Mbak Rizka? Pengen ke Jepang lagi. Pengen ke Jepang lagi. Di Indonesia? Pengen kemana? Kalau di Indonesia pengen ke Sumba. Sumba, iya. Cil udah nyampe ke Sumba, Cil? Udah, Aku belum. aku pengen banget ke Sulawesi sih. Sulawesi ya? Coba lo kasih tau dong kalau misalnya ke Sumba gitu, karena ini semua millennials juga mungkin cari inspirasi sama kayak Mbak Rizka ya. Kalau ke Sumba tuh ngapain sih? Apa kira-kira yang harus dilakukan dan jangan sampai nggak lo lakuin gitu? Naik kuda? Itu kan Sumbawa ya coy? Aku Iya, termasuk yang tidak suka menyiksa binatang. Kalau bisa kudanya jadi naikin. Dituntun ya. Iya, Kudanya soalnya nanti dituntun aja. dijadikan pekerja itu Sebentar nanti gue manusia. copot lagi, mendingan gue copot aja deh dua-duanya bodo Mau aku amat. copotin nggak Mbak? Gitu. Nah, tuh. Kalau Sumba menurut aku udah pasti alamnya ya. Wah itu patut Catat, Mbak patut Rizka. dieksplor banget kalau Udah alam. masuk wishlist Aku rasa aku. sudah pasti sih. Udah. Terus pasti Terus. makanan-makanannya juga banyak makanan khasnya. Sama culture-nya mereka sih. Culture tuh patut dilihat banget juga. Ada yang foto harus pakai masuk ke suatu daerah tuh yang harus pakai kainnya dia Iya, gitu ya. iya. Oke. Kayak rumah-rumah adatnya juga. Itu kan sebenarnya kan udah mulai agak punah tuh ya. Nah, mumpung masih ada, kita lihat syukur-syukur pemerintah masih mau menjaga itu ya, kayak kelestariannya juga jangan sampai hilang gitu sih kan itu ya. menurut aku karena bagus banget. Justru daya tariknya ya. Culture-nya dia tuh. Iya. Itu dia. Nah, tapi kan gini ya, ketika kita mau bicara tentang mendalami culture dari setiap destinasi yang ada di Indonesia, nggak lepas kita pasti juga harus menyiapkan beberapa pundi-pundi, sebutlah gitu ya. Itulah yang terberat. Iya kan? Dari Icil yang udah sering berkeliling ke sana ke sini dan segala macam, segala destinasi di Indonesia hampir sudah pernah dikunjungin. Lo tuh punya ini nggak sih Cil kayak, oke, set plan, set budget, perencanaannya, gue cuman boleh ngebatasin segini, atau justru kagak usah deh, udah deh biarin dia berjalan aja deh, apa adanya aja deh gitu. Kalau aku harus keuangan tuh harus diplan banget sih. Jadi Harus? kalau sampai aku belum mencapai angka yang aku budgetin itu, aku mundur. Mendingan belum aku berangkat mundur dulu dulu, ya? Gitu. Karena menurut aku tidak mau merepotkan orang lain. Jangan sampai nanti orang tua aku telepon, aku kehabisan uang kirimin. Itu kan memalukan. Maksudnya orang aku senang-senang kenapa jadi ngerepotin orang lain gitu kan. Oke. Jadi kalau emang belum mencapai itu, aku agak nahan diri dulu gitu. Karena aku tuh tipe yang di tabungan gue harus ada uang segini yang nggak boleh gue utak-utik gitu. Oke. Jadi itu harus di luar uang yang batas maksimumnya gitu. Jadi Oke. kalau sampai belum, Ya, mendingan gue jangan. tunggu. Jangan sampai kayak egois. Oke. Cuma karena kepengen gitu. Itu kalau aku. Nah, tapi ini kan biasanya kan gak gampang ya Cil ya. Sangat nggak Apalagi menahannya apa. Sebenarnya tantangan terbesarnya ketika lagi set budget itu ya, lagi nyiapin budgetnya gitu kan, ngatur budgetnya. Itu apa sih? Tantangan terbesarnya itu adalah belanja online. Itu kan sebenarnya pengeluaran yang kita kayak cuma 50.000 tapi kayak dilakukan 100 kali misalkan Iya, gitu betul, kan, betul, kayak benar, tangan lagi mau tidur cecet bagus nih gitu kan. itu Ibaratnya itu bocor halus ya. Itu kan kayak aduh harusnya kan uangnya Gimana segini sih? bisa gue jadi kayak tabungan gue traveling gitu. Gitu. Itu sih sebenarnya kalau sebagai cewek yang suka belanja, aku nggak pernah belanja barang mahal. Tapi kecil-kecil jadi bukit ini yang ngeri Iya, kan, iya, itu iya, yang iya, harus iya. aku tahan. Itu So far dia. sih itu karena kalau nongkrong menurut aku nongkrong itu tetap harus ya, maksudnya bersosialisasi itu penting. Cuma aku milih-milih tempat. Aku nggak akan milih-milih yang mahal karena aku prioritasnya udah dalam setahun tuh aku harus traveling. Jadi gimana caranya pengeluaranku nggak boleh hura-hura yang untuk
maksudnya kayak beli barang-barang branded gitu tuh aku enggak. Merokok dan alkohol juga enggak kan. Jadi Wow, jadi uangnya bagus, memberi contoh yang bagus sekali nih. bukan itu sih itu memang buruk, cuma kalau dari sisi pengeluaran menurut aku teman-temanku yang beli rokok sama alkohol sampai sebegitunya itu kalau dihitung-hitung itu bisa jadi uang tiket pesawat gue lah gitu kan. Iya benar sih. Nah iya, aku iya, karena setuju, anaknya setuju. lebih kecanduan pergi, aku sangat bisa menahan diri untuk tidak beli-beli yang menurut aku tidak perlu, karena aku udah punya apa ya, gue sebelum bulan ini gue harus punya uang segini karena gue mau pergi gitu. Sekarang gue mau nanya ya, tadi sempat ke-mention gitu kan sama Icil kalau gue tuh dalam 1 tahun harus pergi gitu. Iya, karena jadi kayak target ya. Jadi kayak justru harus goalsnya adalah gue dalam 1 tahun tuh gue harus pergi, karena kalau enggak mungkin gue malah jadi sakit gitu kan. Yes, Ada yang kayak gitu bener kan sih, ya. itu Malah aku. jadi aduh, yang ada malah gue tuh yang ya itu deh gitu kan. Nah dari setiap kali lo punya planning gitu kan, setiap tahun harus pergi, sejauh ini selalu achieve, selalu bisa berangkat. Alhamdulillah puji syukur iya. Di luar barengan sama Baraswara ya, Iya, gitu, iya. ketemu sama penunggang badai bisa selalu Bisa. achieve. Karena memang kan karena aku mungkin bukan kantoran, jadi kan cutinya kan aku yang ini ya menentukan. Tapi kebetulan aku kan juga harus mengikuti jadwalnya Bara. Oke. Biasanya kalau musik itu kan agak sepi di Januari sama pas bulan puasa. Ini makasih, ini knowledge yang tidak semua orang tahu ya. Tapi kayaknya kalau musisi pasti tahu. Oke, Karena oke, kan oke. biasanya kalau Januari kan orang habis pol-polan di Desember. akhir tahun sama ini kan, jadi biasanya tuh job-job musik agak lumayan sepi sedikit gitu. Nah itu aku pakai buat pergi. Nah jadi biasanya karena aku tahu gue harus pergi pada saat Januari sama bulan puasa, memanfaatkan waktu kosong itu. Jadi sebulan sebelum itu aku harus bisa nargetin uang yang untuk traveling ini harus udah tercapai gitu. Oke. Jadi biasanya udah menuju 3 bulan sebelum pergi tuh aku bener-bener ngirit karena aku pengen mencapai sih budget yang untuk traveling ini gitu. Kalau Icil travelingnya itu menyesuaikan dengan waktu kosong, ya kan? Menyesuaikan dengan waktu kosong di mana ada waktu untuk bisa berangkat. Disitulah goals tabungan itu harus tercapai gitu kan. Tapi sebenarnya Mbak Rizka, kita tuh penasaran deh ya, ketika mengelola, ketika mau ngatur budget nih ya, ngatur budget untuk liburan gitu kan, itu tuh ada kayak yang baiknya gini loh, seyogianya ketika mau ngatur pengeluaran untuk liburan tuh baiknya tuh gini. Ada nggak sih pakem-pakemnya Mbak Rizka? Sebenarnya kalau ngatur keuangan ya, buat apalagi buat traveling ya, prinsipnya aku sama sih kayak Icil. Sebelum kita pergi, kita kumpulin dulu duitnya, Oke. gitu ya. Jadi kumpulin dari sekarang, perginya kemudian. Jadi bukan yang kayak Oke. berangkat sekarang, bayarnya kemudian. Iya, Ya agak-agak senengnya udah lewat, terus kita kayak berbulan-bulan kemudian kita harus masih ngebayarin gitu ya. Apalagi sebelum, aku ngerti banget sebelum COVID kemarin itu kan kayak banyak banget godaan travel fair ya, yang kayak tiket pesawat murah, jadi yang kayak kita punya budget sekian, ternyata tiketnya murah, jadi bisa dapat kayak 2 destinasi gitu kan. Tapi hey, jangan lupa, yang promo itu kan tiketnya, Betul. hotelnya, Benar. makannya, itu kan harusnya Oleh-olehnya. itu paling banyak ya. Oleh-olehnya tuh. Bener, swab testnya. Nah, Ya. sekarang juga Nah, kan ya. nah mumpung sekarang juga kita belum bisa kemana-mana Betul. gitu ya, kita belum bisa kemana-mana, kita coba yuk ngerubah habitnya yang tadinya kayak impulsif aja gitu, sehingga tabungannya jadi terkuras atau bahkan mungkin kita berhutang pada kartu kredit gitu. Nah mumpung sekarang belum bisa kemana-mana, persiapin dana buat travelingnya itu dari sekarang gitu. Oke. Nah itu gampang banget, kita bisa atur sendiri setiap bulan kita mau budgetin berapa gitu. Karena kalau buat aku prinsipnya supaya uang terkumpul tuh biasanya aku gajian berapa, Oke. sisain dulu, baru sisanya adalah buat spending. Oke. Kalau dulu kan waktu awal-awal baru punya duit kan abis gajian, jajan-jajan dulu, spending dulu. Nabungnya kapan? Nabungnya kalau ada sisanya. Kalau ada sisanya. Kalau ada sisanya. Bener. Ya nggak? Yang biasa-biasanya sih nggak ada sisanya. Nggak ada Makanya sisanya. jadi harus diganti, dirubah. Oke. Jadi gajian, ambil dulu buat nabung, sisanya baru buat spending gitu. Oke, gitu ternyata. Jadi itu ya, ini mumpung kondisinya sekarang situasi juga lagi kayak gini, ini saatnya kita juga mengubah mindset kita ya gitu ya. Benar nggak sih? Benar. Apalagi tadi tuh gue tuh setuju tuh sama Icil tuh. Oleh-oleh tuh ya memakan budget yang kadang-kadang bisa jadi over budget. Yang tadinya nggak perlu, misalnya gini ya, ini paling gampang deh, ini paling sering terjadi banget. Sebenarnya kita nggak rencana beli oleh-oleh,
Tapi kita punya teman yang ngelihat kalau kita lagi di suatu destinasi gitu ya. Tiba-tiba entah dia DM, entah dia tiba-tiba personal chat kita, lo lagi di sini ya, nitip ini dong. Itu kan sebetulnya di luar perencanaan kita ya Cil ya. Boro-boro kita orang rencananya juga gua mau liburan sendiri gitu kan. Tapi tiba-tiba ada aja nih yang gitu tiba-tiba datang pengeluaran tidak terduga untuk oleh-oleh kayak gini. Sering kan Cil? Lumayan sering. Punya teman kayak gitu? Sebenarnya Gak kalau usah ditemenin lagi. sebenarnya kalau keluarga sama teman-temanku tuh udah tahu kalau jangan bilang sama Icil nggak suka direpotin tuh udah tahu. Cuma aku anaknya justru kalau ngeliat barang, aku keinget temen, gue pengen beliin buat adekku deh, aku pengen beliin buat Ini ditemenin. Ini ditemenin. Oke, iya benar-benar. akunya yang kepengen beliin orang. Nah itu sampai biasanya emang aku over budgetnya di oleh-oleh, tapi bukan karena dipaksa orang, karena akunya pengen beliin oleh-oleh. Jadi itu yang lagi aku mencoba ubah mindsetku. Kayak sebenarnya orang dikasih nggak dikasih tuh nggak ada bedanya sih. Cuma karena mungkin aku ngerasa nggak enak aja kalau nggak beliin ya kan. Jadi itu masalah harus ubah mindset juga sih. Tapi over budget itu aku lumayan sering. Hah? Lumayan sering. Tapi Masa biasanya sih? Yang tapi bener loh. over budget pun biasanya aku budgetin. Oh, Jadi oke. udah aku rencanakan karena biasanya aku tahu setiap traveling tuh akan over budget. Karena itu masalah-masalah yang sebenarnya nggak penting buat oleh-oleh. Iya. Tapi biasanya kalian di mindsetku, oke, budget gue pergi segini A, gitu kan. Cuma yang di tabunganku nanti yang boleh aku pakai untuk over budget, misalkan ada oleh-oleh, cuma boleh $100 misalkan gitu. Wow, ya. Gitu, $100 aja tuh oleh-oleh. Jadi kalau udah lebih dari itu aku nggak akan ke situ, tapi aku punya budget over budget. Jadi gimana ya? Aku sudah ngeplanin over budget tuh. Iya. Tapi Mbak Rizka, Tapi ini itu tuh nggak akan bahasanya aku tuh ini bahasanya menarik loh. Maksudnya gini, over budget yang sudah dibudgetin. Iya kan? Karena itu maksud aku, kalau bisa jangan aku sentuh. Oh, oke. Yang aku sentuh adalah kan yang sudah aku budgetin. Iya. Tapi kalau terpaksa banget, aku masih punya nih cadangan yang sedikit itu untuk over budgetku. Itu tuh sih biaya, kalau di proposal tuh biaya tak terduga biasa ya. 10% biasanya tuh kalau di proposal ya. Itu kalau aku. Itu dia berarti over budget itu juga Yang sering. dibudgetin. Nah, ini tapi kita penasaran Mbak Rizka untuk kan gini, untuk menghindari ya, sebaiknya kan tidak over budget gitu. Benar. Kan? Sebenarnya ada nggak sih yang strategi yang bisa kita lakukan gitu ya Mbak Rizka supaya ya si over budget yang sudah dibudgetin ini ya nggak kepake gitu kan. Jadi tetap on budget meskipun kita sudah menyiapkan Iya sih. over budget itu. Aku butuh sih Mbak, tolong gimana? Tolong. Sama gini. Tolong. Soalnya aku sama sebenarnya kayak Icil. Jadi kalau misalnya buat traveling ada spare untuk over budget itu gitu ya. Jadi emang ada spare untuk over budget itu, tapi sebisa mungkin nggak pakai. Nanti kalau udah balik ternyata si over budget yang nggak kepake itu kan sebenarnya uangnya bisa masuk lagi ke Next trip. Next trip benar atau Next trip. tabungan atau tabungan, investasi. Next Oke. trip budgetnya beda lagi. Oh, next trip bener juga. Makanya simpen dulu boleh aja kita ya. berteman Mbak. Kayaknya kita cocok deh, kita liburan bertiga cocok Nah, deh. biasanya sih buat biar nggak over budget ya kayak mau beliin orang-orang gitu. Aku sih biasanya nggak pernah yang kayak per orang tuh kasih satu gitu nggak. Aku biasanya paling seneng karena emang aku suka Yang sharing makan. gitu ya? Karena memang aku suka makan, jadi aku kalau pergi kemana-mana suka bawa jajanan. Benar. Jadi kalau jajanan itu kan biasa bisa buat rame-rame gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kalau ngelihat barang lucu gitu ya, nggak langsung beli, jadi nggak impulsif ya. Jadi aku biasanya spare 1 hari sebelum pulang itu kosong. Tujuannya apa? Tujuannya buat balik lagi ke tempat yang memang kita naksir udah diincar barang. dulu ya. Kita naksir barang, Iya, tapi iya, kan pikirin dulu deh, bener-bener perlu nggak, bener-bener mau beli itu nggak gitu. Nah nanti ada waktunya pas si 1 hari sebelum pulang itu. Oke. Ini. Malah kadang-kadang itu nggak, jadi nggak kepengen. Oke. Iya, karena udah dipikirin itu ya. Nah, ini kan ya 2 perempuan hebat ini nih ya gitu kan ya. Kerap menggabungkan ketika lagi bisnis trip. Gak usah ngomong bisnis trip lah, kesannya serius-serius banget ya. Tapi maksudnya lagi ada pekerjaan di suatu kota gitu kan ya. Dibarengin, disempetin deh gue extend untuk nambah untuk liburan sendirinya gitu kan ya. Nah sebenarnya ini bijaksana gak sih untuk menggabungkan dari ada kerjaan di suatu tempat, terus kita justru kita selipin lagi dengan liburan kita yang mungkin sebetulnya belum kita budgetin. Karena kan tujuan awalnya ada pekerjaan di sana gitu kan. Tapi gara-gara, ini kayaknya mumpung lagi ke kota ini nih gitu. Gue jadi liburan gitu. Tapi bijaksana nggak tuh Mbak Rizka kalau begitu? Ya sebenarnya kan kesempatannya satu kalau ke kota-kota yang emang jarang banget kita kunjungin, apalagi yang jauh, itu kan kesempatan yang langka. Belum tentu kalau misalnya kita ada
uang ataupun ada waktu kita bisa kesana lagi Benar. gitu kan. Pilihan kan akan banyak sekali. Jadi kalau misalnya memang ada kesempatan ke sana dan memang ada uangnya mau di-extend ya silakan aja, balik lagi ke orangnya. Kalau aku kan memang cukup strict gitu ya. Jadi kalau misalnya kira-kira yang tadi habis gajian saving, sisanya spending. Ya kalau misalnya kira-kira memang masih ada uangnya, iya nggak apa-apa, extend aja. Tapi kalau enggak ya nggak usah maksain sih. Soalnya kalau kita nggak ada kerjaan ke tempat itu, belum tentu kita bisa liburan ke situ. benar. Belum tentu kita bukan nggak bisa ya, mungkin nggak sempet malahan ya. Ini mumpung bisa ke situ ya kenapa enggak gitu kan. Nah tapi nih ya Cil, coba lo ingat-ingat lagi deh dari sebenarnya aktivitas kegiatan selama traveling ya, yang biasanya on budget banget nih ya, justru yang on budget nih, yang nggak pernah miss gitu kan. Itu apa sih? Yang on budget banget. Justru tuh yang istilahnya kita tuh nggak perlu khawatir, justru di situ adalah budget tenang kita gitu kayaknya ya. Maksudnya pengeluaran apa aja? Dan pengeluaran yang kalau yang udah pasti terprediksi itu kan sebenarnya tiket pesawat, Yes. penginapan. Itu aja kan sebenarnya kita butuhin. Cuma dua itu kalau ya? makanan itu biasanya aku udah searching dari blog-blog orang. Kayak biasanya backpacker tuh dia akan nulisin tuh kayak misalkan di kota ini atau negara ini tuh rata-rata makanannya range-nya berapa. Aku akan ngambil yang paling mahalnya dulu. Oke. Buat bayangan aku harus punya at least uang segitu. Jadi kalau ternyata aku bisa makan yang murah banget kayak di minimarket doang gitu akan lebih bagus. Tapi kalau ternyata nggak ada opsi dan aku harus ngeluarin uang yang segitunya, at least aku udah siapin gitu. Jadi aku biasanya udah searching dulu di blog-blog orang backpacker gitu. Memang di kota itu range harga makanannya segini sampai segini per hari per makan. Nah itu ntar aku kali 3. Yang biasanya tidak terduganya itu si makanan ini, tapi udah bisa diprediksi juga semahalnya apa gitu. Yang tidak terduga sih sebenarnya ya cuma oleh-oleh sama belanja percilan-percilan, kalau tiba-tiba naksir baju, naksir apa itu doang sih. Tapi kalau sama ini sih nggak terduga banget tuh kayak ya maksudnya kita jalan-jalan capek, saking capeknya sampai kayak pagi-pagi tuh ketinggalan jadwal Miss kereta flight. mau ke bandara gitu kan, akhirnya harus naik taksi kalau kayak di luar negeri itu kan. bener sih. Aku pernah sekali kayak gitu dan itu memang cost money banyak banget. Iya benar-benar. sekarang gini ya, itu kan bener banget nih. Ini aduh sering banget ya. Entah jadinya yang harusnya bisa pakai public transportation yang lebih murah, tiba gara-gara ada aja gitu kan ya. Jadinya tuh jadi lebih mahal. Biasanya kalau keluar negeri ya, kita biasanya saving amannya gitu kan, kita nyimpen kartu kredit. Pakai kartu kredit, maksudnya yang penting ke luar negeri bawa kartu kreditnya buat jaga-jaga tuh gitu. Nah sebenarnya kalau kartu kredit nih ya Mbak Rizka, kartu kredit ini boleh kita masukin ke dalam budget jaga-jaga kita nggak sih? Sebenarnya gini, kartu kredit itu kalau buat aku cuma sebagai alat pembayarannya aja sih. Karena sebenarnya uang yang buat kebayar itu kan Kita sudah sudah punya, ada. ya. Oke, Kita udah ada ini gitu. yang harus Kalau bisa jangan diingat sampai baik-baik. mindsetnya kayak ngutang gitu Mbak ya. Jadi Bener. maksudnya Kalau bisa tuh ya jangan sampai kita bayarnya separoh atau sampai ya telat-telat gitu. Jadi full payment aja. Jadi kita cuma pakai ganti uang cash dengan si kartu. Gitu. Method paymentnya doang, nggak masalah kok kalau misalnya mau memanfaatkan kartu kredit. Ini cuma masalah metode paymentnya, bukan jadi ya itu tadi ya, jadi malah berhutang. Bukan sumber uangnya. Bukan dari sumber situ uangnya. bukan. Gitu. Tapi kan ngomongin sendirian gitu ya, cewek kan ada sisi keamanan yang harus kita pertimbangkan juga. Pernah solo traveler nggak? salah apa? Solo traveler. Sering. Sering ya, Mbak Rizka? Enggak sih. Gue juga belum Minimal pernah. berdua ya. Minimal berdua, bener gue setuju. Nah ini nih mumpung ada Icil ya, cewek pula. Ditanya soal sering gitu. Terus kayak kita yang salah kesana gitu. Nah lo punya gak sih gimana caranya, karena kayaknya sih, kita kan belum pernah nih ya, kayaknya jadi solo traveler itu malah bisa on budget precise banget gitu. Iya gak sih Mbak Rizka? Benar. Dalam benak kita nih, tahu ya, kalau gue Iya, tidak soalnya belum pernah ya. Karena belum pernah, cuman ketika solo traveler itu malah jadi ya itu on budgetnya se-precise itu Mbak ya? Kalau menurut aku sebenarnya nggak terlalu beda jauh, karena misalkan gitu ya? aku pergi sendiri, aku bisa tidurnya di bunk bed misalkan yang satu kamar isi 10 orang itu. Serius? Aku malah Itu suka seru. banget. Itu Karena seru. kan jadi banyak temen negara lain ngobrol gitu. Cuma kalau misalkan perginya berdua, kan mungkin dengan budget yang lebih gede tapi dibagi dua. Jadi sebenarnya sama-sama bisa on budget sih. Itu tergantung kitanya aja, emang pengen yang strict banget, pengeluaran jangan lebih dari itu, apa kepengen yang foya-foya gitu aja sih. Tapi menurut aku sendiri atau berdua, menurut aku nggak ada bedanya, tinggal orangnya tegas apa enggak gitu. Oke. Balik ke komitmen.
Nah, ini kan kalau misalnya Mbak Rizka kan bilang minimal berdua nih ya. Gimana kalau misalnya tiba-tiba si partner kita ini justru dia orang yang boro-boro on budget. Dia si anak go show aja gitu kan ya. Itu kan sebenarnya mempengaruhi kita dong ya, benar nggak sih? Aku tuh go show loh, tapi on budget. How? Tuh, gimana tuh? Maksudnya ada mungkin lagi maksudnya yang dia nggak begitu masalah kan, mengeluarkan kali ya tanpa mikirin gitu ya. Atau mungkin justru dia tuh nggak predik, nggak mikir, dia mikirnya kita. Sebenarnya aku pernah pergi Partner ke yang gitu? South Asia sama temenku, mungkin uang dia pada saat itu lebih banyak dari uangku. Cuma kalau aku sih, aku langsung jujur sama dia, uang gue segini nih. Oh, Kalau oke. lo memang kepengen spend yang lebih, lo makan sedih nggak apa-apa ya, karena gue pengen makan di warteg misalkan gitu. Oke. Nah itu tinggal dia milih, lo mau ikut makan sama warteg sama gue apa enggak gitu. Nah ternyata dia mau ngikut, nggak apa-apa Cil, gue ngikutin budget lo gitu. Oh misalkan. gitu, benar. Tapi kalau kayak gitu emang harus dikomunikasikan banget, karena kalau enggak nanti kita kayak, ih kok dia ini banget sih, kan kita jadi Pergi berdua makannya sendiri-sendiri gitu ya. jadi suuzon. Sebenarnya kalau makan sendiri menurut aku nggak apa-apa, tapi harus ada komunikasinya yang baik itu. Oke, Dia harus oke. tahu banget kalau gue termasuk miskin nih kalau dibanding lo gitu. Aduh, Jadi aduh, misalkan aduh, tapi aduh, ya itu kalau oke, kasarnya oke. gitu. Nih ya, gue termasuk miskin nih kalau dibanding lo, budget gue cuma ada segini. Either lo makan sendiri yang enak, atau lo ngikut gue makan di warteg, atau lo bayarin gue gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kenapa nggak gini? Kenapa nggak justru kita ikutan educate dia untuk sama kayak kita, yuk budgetin yuk gitu, ya nggak sih? Kalau menurut aku itu udah Hak-haknya dia ya, iya, dia karena yang kan pergi namanya gitu ya. mungkin dia kerja kerasnya juga sebegitunya sebelum berangkat traveling, mungkin memang rezeki dia lebih bagus ya kan, atau dia ada dana bantuan dari mana, kan kita juga nggak bisa kayak udah ikut gue doang gitu kan, nggak bisa ya. Jadi kita yang juga mesti ngikutin sih, tapi maksudnya mengikutinya adalah gue kepengen barengan lo, cuma budget gue segini, lo keberatan nggak kalau nanti pada saat makan kita misah, atau tidurnya lo pengen di hotel bintang 4, gue boleh nggak tidur di hostel apa di apa ini gitu. Atau gue nebeng sama lo. Biasanya kan nanti dia akan mikir tuh kayak gue aja deh yang nurunin ini gue, level gue ngikut lo deh di hostel misalkan gitu kan, kalau dia nggak mau pisahan, karena kan kita nggak bisa nyamain dia, terus kita jadi apa, pinjam uang orang cuma gara-gara pengen nyamain sama dia kan. Jangan sampai kita tuh traveling jadi nyusahin masa depannya itu loh, seperti yang kata Mbak Rizka bilang, kita jadi apa ya, bayarnya tuh nantinya tuh jadi pusing kayak Beban gara-gara ya. gue kepengen ngikutin dia, utang gue jadi banyak, gue bayarnya gimana gitu kan. Nah menurut aku kita yang duitnya kurang mendingan bilang di depan dari awal, biar dia nanti yang decide. Bu, dia merendah banget ya, kita yang duitnya kurang, padahal dia yang lebih. Iya, loh, makanya. Dan ini tuh masalahnya juga bakalan jadi ancaman ketika kita itu travelingnya tuh multiple destination, ya kan? Karena bisa jadi kalau apalagi kalau misalnya ke luar negeri gitu, ke luar negeri dengan kurs mata uang yang berubah-berubah, ya kan? Terus kita sebutlah multiple destination, multiple country gitu kan. Oh, gaya mentor kan ya. Tapi kan bisa kan, millennials itu seneng banget loh gitu ketika kita tuh demen banget kalau bisa liburan, dalam satu kali liburan bisa 3 negara, bisa 5 negara, ciao, ya kan? Itu tuh, nah ngebudgetinnya nih ya Mbak Rizka dengan kondisi satu kurs mata uang yang berubah-berubah setiap hari. Meskipun memang tidak akan langsung berubahnya tuh kayak langsung digitnya 7 gitu misalnya, enggak sih gitu kan. Tapi kan itu kan lumayan mempengaruhi ya, apalagi ketika kita multiple destination gitu. Nah kalau untuk yang tipeannya kayak gini, ada millennials yang hobinya tuh kalau traveling 5 negara langsung gitu kan. Dia itu harus nge-set budgetnya itu dengan menyesuaikan di sini, atau lo harus hitung ulang di every country, lo hitung ulang ini kira-kira di sini lo budgetin segini, lo budgetin segini, atau lo budgetin segini. Atau misalnya kayak nggak apa-apa di sini aja lo budgetnya sekolamnya segede-gede mungkin supaya nanti di sana urusan belakangan dah gitu. Kalau urusan planningnya sih menurut aku dan sepengalamannya aku ya, aku selalu ngebudgetinnya dalam mata uang di sini ya. Jadi karena kan gue mau pergi 12 bulan lagi atau 6 bulan lagi, gue butuh budget sekian, berarti nanti tinggal gue biasanya bagi aja per bulan harus berapa, ya udah nanti tinggal kalau udah terkumpul
masalah di negara ini habis berapa, pokoknya semua udah in total gitu. Cuma kan yang sekarang jadi masalah adalah cara ngumpulinnya gitu kan. Jadi kalau aku memang yang tadi biar nggak kelupaan setiap bulannya itu udah langsung aja pakai fasilitas yang ada di perbankan tuh punya produk-produk yang memang dia ada auto debit setiap bulan seperti reksadana yang installment plan gitu. Tabungan-tabungan yang pendebetan setiap bulan itu juga bisa dipakai. Jadi nggak usah mikir takut lupa, takut habis, itu udah otomatis langsung debit setiap tanggal sekian gitu. Kalau itu tuh ada ya Mbak? Nah, Ada. Gimana Mbak? Lu tipe yang udah tahu ini belum? Karena kalau gue gini, Belum. auto debit untuk liburan, Coba bukan kayak untuk gimana, bayar yang gimana? Kan lain. daripada mikirin 5 negara gitu kan, aduh gue harus ini segini. Ya udah di total aja semua, gue butuhnya berapa dikira-kira, terus toh kita juga punya spare buat si over budget itu kan. Iya. Jadi ditotalin, mau perginya kapan, berapa lama lagi gitu kan. Misalnya gue butuh 10 juta misalnya dalam waktu 10 bulan ke depan, berarti kan gue harus budgetin 1 juta per bulan gitu ya. Gue daftar aja ke installment plan gitu ya. Kalau di Bank Mandiri kita ada produknya reksadana, itu minimal dari 100.000. Jadi kalau 100.000 doang udah bisa installment plan gitu. Ya kan, tapi karena gue kebutuhannya sebulan 1 juta gitu kan. Ya udah installment plan setiap bulan 1 juta, nanti pas udah di bulan ke-10 waktunya kita Itu udah bisa diambil ketika kita udah mau berangkat. bisa. Aku baru tahu nih, seru banget ya. Jadi bisa kayak dibantu ini nih, kayak bantu nabungin. Dibantu. Karena kadang-kadang Titipin kalau daripada dipegang sendiri, komitmen ntar dan kepake niat lagi. kita Kan? itu Ya, kadang-kadang kepake buat tidak. belanja itu kan ya. Tadi Jadi, itu sih ini belanja kayak dibantuin. online itu. Udah ya nih yang masuk ke tabungan lu, gue ambil dulu ya gitu. Iya, nggak cerita gitu ya. betul. Wah, Itu Langsung mantep kepisah. sih. Itu langsung Itu dipisahin. helpful langsung banget dipisahin. sih. Nah ini dia nih yang kita maksud dengan ketika kita mau berlibur itu di kondisi sekarang kita masih pengen tetap tenang dan nyaman. Karena balik lagi pulangnya itu kagak bawa buntut. Buntutnya adalah hutang yang Hutang, harus iya, dibayar betul. belakangan. Gitu Sedih ya. kalau bawa utang ya. Kalau itu apa namanya Mbak? Reksadana. Iya, installment plan itu Installment plan. pakai instrumen investasinya adalah reksadana. Oh gitu, oke. Nah ini kalau misal ini hanya untuk liburan aja atau bisa kita manfaatin buat yang lain lagi? Oh itu multifungsi, Multifungsi bisa buat ya. semuanya. Tapi buat liburan Ya, bisa banget. Bisa banget. Oke, Buat bisa liburan, banget. buat asuransi mobil bayar setiap tahun, buat perpanjang Oh, oke. STNK. Oke. Bisa-bisanya. Itu dia. Ini jadi solusi Menarik ya? ya. Buat banget, lo yang doyan banget banget. sih. Karena traveling sejujurnya ya? kalau aku kan harus dari akunya yang tegas ya, kayak enggak Cil, jangan sentuh ini, simpen di tabungan lo gitu. Tapi kan ya kalau kita ini tinggal orang ada ATM tinggal ambil aja gitu kan. Cuman kalau dibantuin, dijagain sama banknya gitu kan kita bisa apa gitu kan. Oke, Jadi oke. bisa strict to our plan gitu loh. Menurut aku bagus banget sih. Oke. Ada lagi yang pengen disampaikan gak sih dari Rizka sama Icil terkait sama topik kita hari ini, gimana caranya untuk tetap bisa berlibur di situasi sekarang, namun tetap tenang dan nyaman gitu. Ya kalau buat aku ya liburan itu penting ya. Biar Banget, hidup balance. banget, Bu, Biar hidup banget. balance, biar balance ya, hidup Nggak stres seimbang ya. gitu ya. Masa kita kerja terus gitu kan. Jadi ya paling enggak setahun sekali penting kita liburan untuk menikmati hasil kerja kita juga. Cuman yang paling harus digarisbawahi adalah gimana kita merencanakan liburan itu. Betul. Prinsipnya adalah ngumpulin duit sekarang, liburannya kemudian, bukan liburannya sekarang, bayarnya kemudian. Ini gitu kan ya. Dari Icil? Kalau dari aku tipe perjalanan kita kalau bisa menyesuaikan uang kita gitu. Itu juga Jadi penting. karena kan kita harus ngeplanin keuangan kita nih, jangan sampai cuma karena kepengen traveling terus kita jadi stres kerja 24 jam apa cuma karena untuk biar bisa liburan. Itu kan juga sebenarnya salah. Jadi sebenarnya uang kecil tuh kita bisa liburan kok, karena kan kayak ke Bandung aja itu udah liburan. Cuma kan ke Bandung tetap ada uang bensinnya, ya kan, uang makan, uang nginep gitu-gitu. Jadi sebenarnya kayak liburan tuh sebenarnya bisa kemana aja, ke alam tuh biasanya lebih murah ya. Tapi balik lagi liburan kita tuh mengikuti budget kita. Jadi jangan sampai kita maksain diri cuma karena kita pengen show off misalkan, atau kayak aduh gue lama banget nggak traveling, gue pengen yang apa gitu. Jadi mengandai-andai tapi jadinya berlebih, nggak sesuai budget kita. Jadi ya liburan kita menyesuaikan budget saja. Jangan ada yang dipaksain. Yang penting kitanya tuh nyaman dari segi keuangan, nggak ada beban, maksudnya nggak ada stres nanti hutangnya berlebihan setelah liburan. Pas pengeluarannya juga
nggak kemakan ego gitu loh. Benar. Nggak kemakan gengsi. Liburan itu untuk diri sendiri, jangan sampai kita liburan untuk orang lain. Betul, aku suka sekali jawabannya Icil. Liburan itu adalah untuk diri sendiri, bukan untuk feeds Instagram. Thank you. Oke, thank you banget untuk kalian berdua. Lagi gitu. Yang juga sama-sama teriak lagi. Kita mau ngucapin thank you banget tadi ya. Udah ngobrol seru-seruan banget sama Icil sama Mbak Rizka juga gitu kan ya. Sharing seputaran mengatur keuangan yang terbatas gitu ya. Kita budgetin untuk traveling gitu kan. Ini gue percaya banget semuanya millennials tuh antusias banget sama tema kita hari ini. Nah, tapi jangan lupa kalau dari Mandiri Virtual Talk kita punya episode-episode lain ya yang wajib banget ditontonin. Untuk yang penasaran, mereka berdua akan kita ajak ngobrol lagi, kedua narsum kita kali ini dengan topik yang berbeda. Nih, kita nanti bakalan ngobrol di Mandiri Virtual Talk episode selanjutnya barengan sama Icil dan Mbak Rizka juga adalah tentang dari hobi dapat money. Aha, yang gini aku seneng nih ya. Dari hobi dapat money. Tungguin ya kan obrolan-obrolan barengan sama mereka berdua lagi nih, Ditunggu dan jangan sampai ketinggalan Mandiri Virtual Talk milenial masa kini. Tenang saat nanti mandirikan hidupmu bersama Bank Mandiri. Bye-bye, thank you semuanya, thank you. Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan.